Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Tuhan satu-satunya pencipta segala yang maujud. Tuhan satu-satunya yang telah menunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya, menyediakan dunia dan akhirat untuk hamba-Nya yang patuh kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Nabi yang telah membawa kita, menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Salawat dan salam Allah juga, mudah-mudahan hendaklah Allah limpahkan pada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kita juga bermohon agar salawat Allah juga Allah limpahkan pada kita umatnya sebagai pengikut dan penerus perjuangannya. Allahumma amin. Tiba giliran kita pagi hari ini untuk menyambung, meneruskan pelajaran kita, yakni tentang arti kehidupan. Ya, arti kehidupan. Dan kita masih bicara bawah tajuk bahwa hakikat kehidupan di dunia yakni sebagai ujian. Seulangi kita masih bicara di bawah tajuk bahwa ad-dunya darul bala wal fana. Dunia adalah negeri tempat kita diuji
wal fana, dan negeri yang pasti akan binasa dan berakhir. Wal akhiratu darul jaza wal baqa, sementara akhirat adalah negeri pembalasan dan kekal. Dan kekal. Ini tajuk yang kita telah dan hari ini masih sedang kita pelajari ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Dan tiba giliran hari ini kita akan pelajari ayat yang ada dicantumkan dalam nota itu. Coba yang ada nota boleh lihat muka surat 16. Ya. Yang ada nota lihat muka surat 16 ayat yang ke-6. Jadi ayat yang pertama, paling atas sekali. Ya, 16, bukan surat 16, ayat yang ke-6. Ayat paling atas. Tepatnya yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sebenarnya elok ayat ini kita gandengkan, kita rangkaikan, iaitu ayat yang selepasnya juga, tak boleh pisah ya. 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud, dan sungguh pasti kami akan berikan, kami timpakan cobaan, ujian kepada kamu sekalian. Dengan sedikit rasa takut, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, yakni kematian, dan hasil mahsul tanaman. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang sabar ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Datang daripada Allah. Dikuasai oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya suatu saat pasti akan kembali menemuinya, berhadapan dengannya, bagi mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan amal yang pernah kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Baik.
Ini ayat yang sangat penting untuk kita pelajari sama. Ayat ini memberitahu pada kita dengan pasti dan jelas, nyata, bahwa ujian, cobaan, berupa musibah atau yang perkara menyenangkan atau yang menyenangkan, dalam hal ini disebut yang tidak menyenangkan, ianya adalah suatu yang pasti. Pasti. Allah akan timpakan pada hamba-Nya selama ia hidup di dunia. Ini yang perlu kita yakini pertama. Begitu kita terlahir ke dunia, begitu kita sudah dapat mengerti dan dapat berfikir dengan cerdas dengan baik, yakinkan diri kita bahwa mulai saat ini, mulai kita balik dahulu hingga kita mati, pasti Allah akan uji kita. Pasti ada musibah yang menimpa kita. Pasti ada kesusahan. Dari mana kita tahu pasti? Sebab Allah yang berfirman, "Walanabluwannakum." Coba perhatikan susunan ayatnya. Walanabluwannakum. Dalam bahasa Arab, tengok depan ada lam. Lam. Di belakang ada nun tasdid. Taukid tsakilah namanya. Jadi bermakna walanabluwannakum ini ada dua taukid. Double taukid. Kalau taukid itu maknanya penguat, maka dalam ayat ini ada dua penguatnya, lam dan nun. Sehingga ada yang terjemahkan dan demi sesungguhnya. Gitu. Dan demi sesungguhnya pasti kami akan timpakan. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, minggu depan. Kalau tidak, pasti. Bermakna tidak ada orang yang Allah hidupkan di dunia yang Allah tidak uji. Ujian adalah satu keniscayaan. Itu. Satu. Yang perlu kita yakinkan. Kenapa kita perlu ada keyakinan atau meyakinkan diri kita bahawa ujian adalah suatu pasti? Satu di antara kebaikannya. Nanti bila betul-betul dah tiba masanya, sebagaimana Allah kehendaki ujian itu menimpa kita, tidaklah kita terlalu terkejut. Kita pasti sudah ada persediaan untuk menghadapinya, kerana dari awal-awal lagi, kita sudah yakinkan diri kita berdasarkan ayat ini, bahawa suatu saat kita akan diuji. Sudah ada persediaan. Khasnya daripada segi jiwa kita. Daripada mental kita. Ketika sekarang anda sedang sehat walafiat, suatu saat kita akan diuji dengan sakit. Maka sementara kita masih sehat, adalah kita sentiasa bersedia mempersiapkan diri bagaimana nanti jika kita sakit. Persiapan itu sudah ada. Persediaan itu sudah ada. Strategi itu sudah ada. Sehingga waktu itu, bila sakit betul, kita mampu bersabar. Menghadapinya dengan tenang. Sekarang kita sedang senang, sedang kaya, tidak kekurangan sedikit pun. Yakinkan diri kita, suatu saat Allah akan uji dengan kekurangan. Adakah kita sudah bersedia untuk diuji dengan kekurangan? Sekarang ahli keluarga kita masih cukup. Ada pasangan hidup, ada anak, dan seterusnya, ada orang tua. Suatu saat pasti ada daripada mereka itu yang meninggal. Pasti. Adakah kita sudah buat persiapan, persediaan untuk menghadapi, jiwa kita sudah bersedia untuk menghadapi ujian, bahawa suatu saat pasti kita akan kehilangan orang yang paling kita sayangi. Ima pasangan hidup, ima anak yang disayangi.
Itu yang Allah maukan. Itulah kita mesti meyakinkan diri kita suatu saat akan diuji. Bila tiba masanya diuji, kita sudah bersedia. Sehingga sabar itu menjadi mudah. Jangan baru nak bersedia atau belum bersedia ketika ujian datang. Dan kita rugi serugi-ruginya. Ini satu. Itu Allah katakan pasti. Yang kedua, saya sampaikan poin-poinnya saja sebelum kita uraikan sama ayat ini. Poin yang kedua, di dalam ayat ini, ayat 155 Al-Baqarah, ujian yang pasti Allah akan timpakan pada kita semasa kita hidup di dunia, musibah yang pasti Allah akan timpakan, namanya musibatud dunya. Musibah dunia. Artinya, yang terancam yakni kepentingan dunia kita. Contoh kelaparan, itu musibah dunia. Ketakutan, kekurangan harta benda, kemiskinan, hilang barang, kematian, itu musibah dunia. Ini yang Allah kata pasti. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saya yakin dia kita berdoa kepada Allah, mohon pada Allah bermula pada kita balik hingga mati, mohon pada Allah agar Allah tidak pernah akan menimpakan ujian, musibah pada kita, musibah dunia. Nampaknya mustahil. Tidak mungkin. Bahkan Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal fal-amthal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat, paling berat dan paling sering diuji oleh Allah, ini ujian yang di musibah dunia ini adalah para nabi. Kemudian orang yang lebih rendah sikit, lebih rendah, lebih kurang. Dengan kata lain, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak, semakin sering, semakin kuat ujiannya. Tapi ujian yang Allah timpah kita yakni ujian dunia. Bukan ujian agama. Dan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu masyiah Allah Subhanahu wa taala. Masyiah Allah. Mungkin kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau uji kami, katalah dengan kebuluran umpamanya. Dengan kelaparan. Jika sekiranya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita tidak akan diuji dengan kelaparan, nanti Allah akan uji dengan yang lain, hilang barang. Atau ya Allah, janganlah Engkau uji kami, katalah dengan kemiskinan umpamanya. Jika sekiranya doa kita dikabulkan sekalipun, agar Allah elakkan kita daripada ujian kemiskinan, nanti Allah akan uji kita dengan sakit banyak. Sudah pasti itu. Tapi lagi-lagi, ini ujian dunia. Dan ujian dunia adalah satu keniscayaan, satu kepastian. Itu hak Allah. Bila Allah nak menimpakan ujian tersebut, apakah jenis ujian yang Allah akan timpakan pada kita? 100% bergantung pada masyiatullah. Jadi kesimpulannya, inna minas sunanil kauniyah wuku'ul. Inna min sunanil kauniyah wuku'al bala'i 'alal makhluqin ikhtibarun lahum. Sesungguhnya salah satu daripada sunnah kauniyah, peraturan Allah yang berkaitan dengan ciptaannya. Sunnatullah. Jadi apa?
kepastian berlakunya musibah, ujian terhadap makhluk sebagai ikhtibar untuk menguji keimanan seseorang. Wa tamhisan lidzunubihim. Dan musibah ujian tadi untuk menghapuskan dosa mereka. Wa tamyizan bainas shadiq wal kadzib minhum. Dan tujuan musibah untuk membezakan mana mereka yang imannya jujur, benar, dan mana mereka yang imannya sebenarnya hanya di mulut. Mendakwa ia beriman kepada Allah, tapi hakikatnya hanya di lidah. Tidak dalam hati. Terbukti, jika diuji oleh Allah, baru kelihatan ujian itu. Na'rif anna mujarradal ibtila laisa syarran. Karena ujian itu kehendak Allah semata-mata dan Allah tidak mungkin melakukan sesuatu perbuatannya yang dikehendaki melainkan pasti ia bertujuan baik bagi hambanya. Allah tidak menghendaki keburukan atas hambanya. Yang Allah kehendaki dengan apa saja yang Allah lakukan, kehendaki berlaku atas hambanya adalah kebaikan semata-mata. Laisa syarron. Bukan keburukan. Walakinna syarr huwa antasqutu fil ibtila. Bukan ujian itu yang buruk. Tapi orang jatuh kerana ujian itulah yang buruk. Saya ulangi. Bukan bentuk ujiannya itu yang buruk. Sakit ke, kemalangan ke, hilang barang ke, kematian ke, kebuluran kan, corona ke, dibuang kerja ke, dan lain sebagainya. Bukan itu yang buruk. Yang buruk itu yakni bila kita jatuh kerana ujian. Maqam kita yang asalnya di sini, dengan sebab diuji, jatuh. Itu yang buruk. Bukan itu. Sebab itu, jangan terlalu khawatir terhadap ujian yang Allah akan timpakan pada kita. Karena itu pilihan Allah, itu adalah satu kepastian. Yang patut kita fikir, kita khawatirkan, kita risaukan, yakni, jika sekiranya kita jatuh. Sebab Allah menghendaki kebaikan daripada kita dengan ujian tersebut. Kebaikan itu apa? Ya, mungkin kita supaya lebih dekat kepadanya. Lebih yakin akan kekuasaannya. Lebih merasa kelemahan diri di hadapannya. Lebih ridha terhadap apa yang ditawan olehnya. Itu kebaikannya. Jangan berlaku sebaliknya. Fakullu ibtila'in huwa ikhtibarun wa imtihanun. Karena semua musibah yang Allah timpakan itu tidak lain tidak bukan tujuannya untuk imtihan, ikhtibar, ujian. Ujian. Walam yakul ahadun, sebab itu tidak boleh seorang innal imtihanat sarrun. Sebab itu tidak boleh ada seorang daripada orang mukmin yang berkata atau yang berfikir atau mungkin hanya terlintas dalam hati, ujian ini tak baiklah, susahlah. Corona ini tak baiklah, menyusahkanlah. Kemarau panjang ini tak baiklah, susahlah kita. Hari-hari hujan ini tak baiklah. Tanah runtuh ini tak baik. Banjir ini tak baik. Kebakaran hutan. Hutan terbakar, maksud dia bukan dibakar orang. Jangan kata begitu. Innaha tasiru syarran min wij'atin nadhari alladhi lam yatahammal masaqul amal lil wusuli ila najah. Karena sesungguhnya satu musibah itu
menjadi satu keburukan, yakni bila seseorang itu melihatnya, atau dia seorang itu menyebabkan musibah ini, menjadikannya terhalang untuk ia sampai kepada Allah. Atau dengan ayat mudah, bukan musibahnya yang buruk. Yang buruk itu jika musibah itu menyebabkan orang itu terhalang dirinya untuk naik darjah, naik tingkatan, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzi badala juhda wa faza bi markasi awal fal imtihanu khairun bin nisbah. Adapun orang yang naik tingkatannya selepas diuji, naik darjahnya, semakin menyadari betapa besarnya anugerah Allah, semakin sedar bahawa segala yang di tangannya itu milik dia, dan bila-bila masa ia boleh mengambilnya walaupun tanpa notis. Sehingga sedar betul bahawa apa yang di tangannya ini adalah bukan miliknya, sebab itu dia tidak boleh menggunakannya sesuka hati. Karena satu saat pasti akan diambil olehnya dan kita dipertanggungjawabkan. Kalau ia semakin sedar dengan seperti itu, dengan ujian, ujian adalah baik bagi orang itu. Jadi baik dan buruknya bergantung bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menjadikan. Sebab itulah Allah kata, wala nabluwannakum. Pasti kami akan menimpakan ujian. Jemaah sekalian, mungkin dengan bahasa ayat yang mudah, aradal haqqu ayyu'tal mu'minun mana'ah fi madunal hayat. Dengan ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, yang Allah sebutkan tadi, saya cerita tentang ini ya secara umum dahulu ya. Kita belum bicarakan jenis-jenis ujian yang Allah sebut dalam ayat ini. Dengan ujian-ujian dunia, musibah dunia yang Allah timpakan pada manusia ini, sebetulnya Allah menghendaki bahwa setiap orang beriman khasnya ada mana'ah. Mana'ah. Mim, nun, alif, ain, ta. Mana'ah. Ya, mim, nun, alif, ain, ta. Kalau para pendengar nak menulis, boleh tulis itu. Mana'ah. Mana'ah ini apa ya? Kalau dalam bahasa Melayu, ya semacam immunity. Ya. Mana'ah ini immunity. Kekebalan. Kekebalan. Supaya manusia ini dengan ujian ini ada kekebalan, ada mana'ah, ada immunity. Bukan immunity kepada imun kepada penyakit, bukan ya. Iman dikata aku punya iman, aku punya Allah, aku yakin Allah sayang. Itu keyakinan kita. Aku yakin Allah itu sayang kita. Kita yakin. Bila kita sudah punya itu, jangan sampailah keyakinan kita bahwa Allah itu menyayangi kita nanti akan hancur ketika ditimpa musibah. Ketika berlaku kesusahan baru, rasa-rasanya Allah tak sayang rupanya. Maknanya kita tidak ada immunity. Tidak ada kekebalan untuk mempertahankan iman. Jadi tujuan musibah ini supaya iman kita jadi kebal. Kalau sekarang kita yakin pada Allah, diuji makin yakin, makin yakin. Karena kita sudah kebal dengan ujian. Jangan hanya merasa iman kuat, keyakinan ke atas kepada rahmat kasih yang Allah kuat, hanya semasa senang. Ditimpakan ujian dunia, habis. Itu mana kita tidak ada mana'ah. Mim, nun, alif, ain, ta. Tak ada kekebalan diri. Tidak ada immunity lah ibaratnya. Bagaimana bila diuji dengan adakah kita berubah? Adakah keimanan kita berubah? Adakah darjah kita, maqam kita di sisi Allah sebelum dan selepas diuji ini berubah? Makin meningkatkah? Alhamdulillah. Atau malah turun?
Bila turun, maknanya manaah kita tahu. Sebab itu kena uji. Ditempa nasrulnya. Dan ini dah menjadi sunnatullah. Sunnah kauniyah namanya. Sunnah kauniyah. Baik. Sekarang saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk melihat bentuk atau jenis-jenis ujian dunia yang Allah sebut dalam ayat ini. Ya, yang Allah sebutkan dalam ayat ini sahaja. Sebab masih banyak ujian-ujian dunia yang Allah tidak sebutkan ini, tapi disebut dalam ayat yang lain. Yang pertama, coba kembali pada ayat tadi. Yang pertama yakni awalu tilkal ibtilaat wa al-khawfu. Ketakutan, rasa takut, khauf, cemas, khawatir. Dan khauf itu ditakrifkan oleh para pakar. Khauf yakni huwa inzi'ajun nafsi wa adamut mi'naniha min tawakku'i syai'in dharrin. Itu pengertian khauf. Tapi khauf di sini yakni khauf yang fitriyah ya. Khauf yang fitriyah, yang sifat sudah jadi manusia. Sebab kalau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah itu wajib itu. Itu wajib. Takut amal tak diterima, itu wajib itu. Itu wajib. Ini khauf yang fitriyah, yang insaniyah, yakni inzi'ajun nafsi wa adamit mi'naniha min tawakku'i syai'in dharin. Kegelisahan hati dan ketidaktentraman jiwa karena berlakunya sesuatu yang tidak diinginkan. Itu khauf. Kegelisahan hati dan ketidaktentraman jiwa. Karena sesuatu yang berlaku, suatu berlaku yang tidak diinginkannya. Suatu yang tidak inginkan berlaku. Mana suatu keburukan. Ima telah berlaku, wa ima belum berlaku. Wah, itu payah itu. Hati sudah tidak tenang, hati tidak tentram, penuh dengan kecemasan. Bila berlaku sesuatu yang tidak dikehendakinya. Mana ada orang mau sakit. Mana ada orang kehilangan kerja. Mana ada orang kekurangan harta benda. Mana ada orang mau bahwa simpanannya makin kurang. Mana ada orang bla bla bla. Hati gelis. Kegelisahan terhadap hati terhadap sesuatu yang tidak diinginkan berlaku atau akan berlaku. Ini nama khauf. Tapi dan ini bahaya. Nah, ini bahaya. Sebab kadang-kadang kadang orang terlalu takut kepada benda yang akan berlaku, yang belum tentu berlaku. Artinya dia sudah coba meyakinkan dirinya bahwa benda yang menakutkan itu pasti berlaku. Wahal belum berlaku, hanya andaian. Ini bahaya, itu dipanggil apa dalam istilahnya? Overthinking dipanggil ya. Overthinking. Yang biasanya overthinking ini salah satu sindrom. Kata pakar, satu sindrom bagi penyakit anxiety. Seseorang akan dijangkiti penyakit anxiety, jadi bila salah satu sindromnya, bila sudah overthinking. Kita boleh khawatir berfikir sesuatu masa depan. Tapi mengkhawatirkan benda yang belum laku, kenapa gue khawatir? Karena kita sudah coba meyakinkan diri kita bahwa benda itu pasti akan berlaku. Wah, belum tuh berlaku. Macam mana nanti ya, kalau macam ni, macam mana nanti.
Ingat, kalau kita sudah punya itu, pasti rasa takut kita luar biasa. Dan itu satu di antara simptom, itu satu ada simptom anxiety. Ini khauf. Ini khauf. Fal khaufu min hurusi musibah mutawakki'ah. La yu'du su'udhan billah. Rasa takut tadi biasanya, yakni karena itulah. Menginginkan sesuatu yang tak disukai, yang tak diinginkan berlaku atau akan berlaku. Orang yang terlalu takut, ya mas sekalian, hatta terhadap sesuatu yang belum berlaku, yang dia yakini berlaku, atau yang dia khawatirkan berlaku, wah belum tentu berlaku. Ya, akhirnya orang ini menghadapi kehidupan pasti akan dengan sifat cemas, tasaum, pesimistik. Dan bila pesimistik ini berpanjangan, tidak mustahil nanti akan dibisikkan dalam hatinya oleh iblis sifat penyakit su'udzon billah. Wal'iyadzubillah. Nanti akan su'udzon, berburuk sangka. Ya Allah, kenapa ini? Bukankah apa salahku, apa dosaku? Bukankah hamba telah berusaha bermati-matian? Kenapa akan memiliki ini? Apa nanti berlaku? Seakan-akan kita tidak punya atau kurang percaya, tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat bahaya. Seakan-akan kita tidak akan mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Tasaum, pesimistik, putus asa. Dan kita sendiri yang merugi. Kita sendiri yang merugi. Baik. Ini khauf. Rasa takut. Tapi takut yang sifatnya manusiawi. Fitrah. Dan itu hakikatnya tidak salah karena itu ujian. Hanya bagaimana sikap kita untuk mengatasi rasa takut. Saya ambil satu contoh, ya mas sekalian. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, contoh takut, Nabi pun ada rasa takut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 21. Coba perhatikan. Asy-Syu'ara 21. Ketika Allah cerita tentang apa dia? Nabi Musa, kan? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 21, di situ ada keratan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa farartu minkum lamma khiftukum. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Musa ketika berdialog dengan Fir'aun, selepas Nabi Musa 10 tahun meninggalkan Mesir, pergi ke Madyan, atas nasihat orang pengikutnya yang beriman, karena nyawa Musa dikendaki oleh Fir'aun, akibat kesalahan kesilapan Musa membunuh kaum Qibti tanpa sengaja. 10 tahun kemudian Musa datang Mesir, jumpa Fir'aun, menyampaikan dakwah Allah. Fir'aun pun apalagi mengungkit-ungkitlah kebaikannya. Bla 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 bla. Lalu setelah ditanya, apa sebagian yang dikatakan oleh Musa kepada Fir'aun ketika balik daripada pengasingannya pelada ini? Dia kata, fa farartu minkum. Fir'aun, betul. Aku memang melarikan diri daripada kamu. Setelah aku dengan tidak sengaja membunuh kaum kamu. Dan aku tidak menolong kaum aku.
ada orang memberitahu aku bahwa kamu telah mengerahkan tentera kamu untuk menangkap aku, mati atau hidup. Maka aku pun larilah. Faratu, aku lari. Meninggalkan. Lama khiftukum. Tengok. Tatkala aku takut kamu. Ketika aku takut kepada kamu, aku lari meninggalkan kamu. Betul tu. Seorang Nabi pun boleh takut. Ada rasa takut. Ya. Masya Allah, tidak. Apa namanya itu? Fitri maksud saya. Fitrah manusia. Tapi, adakah rasa takut Musa ini ya, yang menjadi ujian baginya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat Musa kehilangan pertimbangan? Sama sekali tidak. Bagi menghadapi ujian, bahkan ada Musa pernah diuji dengan ketakutan yang luar biasa, cemas. Bukan dia, seluruh pengikutnya cemas. Coba lihat. Masih dalam surah Asy-Syu'ara. Surah yang sama. Ayat 62. Coba lihat. Apa cara untuk kita mengatasi ketakutan bila menimpa? Sama ada ketakutan terhadap musibah yang sedang menimpa, ataupun ketakutan terhadap musibah yang mungkin akan menimpa yang kita sudah coba meyakinkan diri. Jadi semakin kuat kita meyakinkan diri kita bahawa benda yang tak kita suka itu akan berlaku, maka semakin kuat cemas kita. Bahawa belum tentu gitu. Jadi kita jangan berandai-andai gitulah. Jangan berandai-andai. Saya tunjukkan bagaimana cara Musa mengatasi perasaan takut yang luar biasa. Yang luar biasa. Bandingkan cara Musa menghadapi rasa takut dengan kaumnya menghadapi rasa takut. Sama-sama takut. Asy-Syu'ara 62. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat itu. Saya bacakan daripada ayat 61-nya. Coba perhatikan betul-betul. Ini penting nih. Saya ini kaitannya dengan macam mana kita hendak manage hati kita. Qalbun management istilahnya. Bukan time management, tapi qalbun management. Macam mana kita nak memanage hati kita. Itu adalah penentu nanti kita berjaya atau tidak dalam ujian khauf. Ayat yang ke-61, Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'an, qala ashabu Musa, inna lamudrakun." Falamma maka tatkala tara'a kedua telah saling melihat al-jam'ani dua kumpulan. Satu Musa dan Bani Israel yang menyertainya, mengikutinya. Yang satu kumpulan yakni Fir'aun dan tenteranya yang menjadi belakang. Ini cerita yang ini berkaitan dengan ketika Musa membawa keluar Bani Israel pada Mesir. Membebaskan mereka dari perhambaan Fir'aun. Dan Allah menyuruh Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir melalui jalan laut, bukan jalan darat. Ke mana? Ke Al-Ardul Muqaddasah. Sesampainya di tepi pantai di laut, gitulah. Sampainya di tepi laut, Musa dan Bani Israil telah melihat Fir'aun dan tenteranya yang menjadi belakang. Fir'aun dan tenteranya pun telah melihat Musa dan Bani Israil. Itu maksudnya. Taro'ah. Qala ashabu Musa. Berkatalah pengikut-pengikut Musa. Bani Israil, pengikut Nabi Musa, dia kata, inna lamudrakun, inna lamudrakun.
Sesungguhnya kita pasti akan dapat dikejar, wahai Musa. Semua kita pasti akan dikejar, semua kita akan ditangkap, semua kita akan dibunuh. Dan saya yakin wajarlah kaum Nabi Musa, Bani Israil kata begitu. Coba Anda bayangkan, jika waktu itu kita ada bersama rombongan Musa, depan lautan, nak terus pergi ke hadapan, masuk laut. Matilah. Nak undur ke belakang, belakang musuh, Firaun dan tentunya mengejar, makin dekat. Mati juga, nak melawan tidak seimbang kekuatan. Firaun tentunya dengan senjata. Musa dan kaumnya bawa apa? Bawa barang. Nak duduk di situ berdiam, ya menunggu ajal lah. Coba, pasti mereka dicengkam oleh rasa takut yang luar biasa. Ini betul-betul ujian itu depan mata. Pasti takut mati, takut itu, takut ini. Ya, takut segala-galanya lah. Nak berdiam di situ, berhenti aja, ya akan ditangkap, mati juga. Nak melawan, mati juga. Nak meneruskan maju ke depan, terjun ke laut, mati juga. Sehingga ketakutan sangat-sangat mencekam pada saat itu. Sedangkan mereka tidak tahu apa lagi yang nak buat. Ingat ya, jadi kalau kita katalah ada salah seorang pada mereka, pasti kita pun akan merasakan begitu. Sehingga pengikut Nabi Musa kata, Musa, inna lamudrakun, inna lamudrakun. Musa, habis kita. Pasti kita akan tertangkap. Dengan kata lain, kaum Nabi Musa sudah berputus asa. Putus asa. Ya, karena mereka hanya mengandalkan kepada kekuatan diri. Menghadapi musibah, dia hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mungkin boleh di-off-kan dia punya audio. Oke, terima kasih. Saya ulangi. Kaum Nabi Musa begitu takut kerana mereka hanya menyandarkan kepada kekuatan diri sendiri menghadapi Firaun. Dan kalaulah itu yang dirasa, memanglah cemas. Apa kekuatan kita? Tak mungkin kita menang. Dia hanya bersandar pada dirinya sendiri. Sebab itu takut. Musibah di depannya terlalu dahsyat. Kematian sudah depan mata. Sedangkan mereka belum bersedia untuk mati. Pasti takut. Berbeza dengan Musa. Tengok apa kata Musa. Qala kalla. Musa berkata, kalla. Tidak. Kalla bukan hanya la. Ini kalla. Tidak sekali-kali. Ya, jangan kamu fikir. Jangan kamu fikir kita akan tertangkap. Jangan kamu fikir mereka dapat mengejar kita. Jangan kamu fikir ajal kita sudah tiba. Jangan kamu fikir riwayat hidup kita sudah selesai. Kalla. Apa yang kamu takutkan itu tidak akan berlaku, kata Musa. Ya, terkejutlah kaumnya. Cuma kita begitu cemas tapi Musa malah rileks. Malah tenang. Hatinya sangat tenang. Dari mana kekuatan yang Musa perlu sehingga sangat tenang? Rupanya kekuatan itu datangnya inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya ma'i bersama aku, Rabbi adalah Tuhanku. Sayahdin, Tuhanku akan menunjukkan jalan kepada aku. Maksudnya begini. Wahai kaumku, bila kamu fikir riwayat hidup kita selesai di sini, habis kita tahu. Tidak. Kalau kamu hanya menyandarkan keselamatan kamu menghadapi ujian ini kepada kekuatan dirimu semata-mata, memanglah kamu akan putus asa. Kamu tidak mungkin dapat menghalau, mengusir rasa takut kamu. Tetapi, kamu lupa ke? Kita punya Allah. Kita punya Allah.
Sebab itu Musa kata, inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersama aku. Nabi Musa tak kata, Tuhan kita bersama kita. Kenapa Nabi Musa tak kata itu? Ya, karena kaumnya tidak mempercayai atau kurang percaya. Waktu itu mungkin dia sudah fikir, Musa betul-betul menjerumuskan kita lah. Dia kata dia utusan Allah. Dia kata ajarannya ajaran Tuhan. Katanya Allah sentiasa melindunginya jika meluk agama dia. Ternyata setelah kita mempercayai Musa, mempercayai Tuhannya, rupa-rupanya kita malah dijerumuskan dalam malapetaka yang luar biasa. Dia sudah kehilangan kepercayaan kepada Allah. Yang saya sebutkan di awal tadi, dia sudah mulai suudzon pada Allah. Jadi baginya mungkin kita tertipu oleh Musa. Dia kata Tuhannya akan menolongnya bila kita menerima ajarannya. Rupanya kita tertipu. Tengok. Dia sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Musa kata, tidak, Tuhanku bersama aku. Karena Musa saya yakin waktu itu, saya din dan Tuhanku akan memberikan petunjuk pada aku. Apa yang patut kita lakukan. Nabi yang sedikit pun tidak cemas. Jadi kalau kaumnya itu ada tasa'um, pesimistik, bahkan putus asa, bahkan menuduh Allah yang bukan-bukan, sementara Nabi Musa adalah tafa'ul. Tafa'ul. Tafa'ul itu optimistik. Husnudzon kepada Allah. Positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafa'ul namanya. Ya, optimistik. Apa? Pengertian tafa'ul kata ditakrifkan kata orang Arab yakni apa ya tafa'ul ini? Anta ta'allaqa bi farajillah hatta law kanat al-mu'tayat kullaha diddak. Itu tafa'ul. Tafa'ul yakni engkau kita tetap yakin dan bergantung kepada Allah, ya, bahwa Allah akan tunjukkan kita jalan keluar. Sungguh pun semua apa yang kita hadapi ini berbeza dengan apa yang kita harapkan. Saya ulangi. Tafa'ul, sikap optimistik, dan itu perintah agama untuk menghilangkan rasa takut, yakni kita tetap yakin dan bergantung kepada Allah, bahwa Allah pasti akan menunjukkan kepada kita jalan keluar, meskipun kita berhadapan dengan satu keadaan yang berbeza sama sekali dengan yang kita harapkan. Tadi kaum Bani Israil kan berhadapan mati kan, maju mati, mundur mati, berdiri mati. Itu keadaannya. Tapi dalam keadaan yang tidak memungkinkan menurut akal, tidak memungkinkan kita selamat, sebenarnya dalam keadaan itu kita masih yakin bahwa Allah akan menunjukkan kita jalan keluar. Rasa takut itu hilang, optimistik akan timbul. Dan itulah yang dialami oleh Musa. Karena Musa begitu yakin sekali ketika semua umatnya begitu cemas, dicengkam rasa takut. Jamaah sekalian, Musa ini utusan Allah. Dan Musa membawa keluar Bani Israil pada Mesir, ratusan orang jumlahnya, pada malam hari, itu atas kehendak Allah. Dan Musa membawa mereka keluar dari Mesir, nak dibawa ke Al-Ardul Muqaddasah melalui jalan laut, bukan jalan darat, itu pun kehendak Allah. Bayangkan, suruh membawa keluar di jalan laut tanpa ada kapal. Itu arahan Allah. Dan Allah ikut. Dan Musa ikut. Jadi jika sekarang umpamanya Nabi Musa berhadapan dengan masalah, setelah melakukan, mengikuti semua perintah Allah, dan sekarang Musa menghadapi masalah, Musa yakin, aku tidak perlu khawatir. Karena masalah yang aku hadapi ini, kerana aku mengikuti apa yang Allah suruh buat. Bila aku hanya ikut saja apa yang Allah suruh buat, kemudian aku menghadapi masalah, nanti Allah sendiri akan menyelesaikannya.
Nah, ini nih. Ini kunci dia. Allah sendiri nantinya akan menyelesaikannya. Lainlah kalau kita sendiri yang mandai-mandai dalam hidup. Maaf, gunakan istilah bahasa apa nih? Mandai-mandai ini apa? Tahan, mana istilah memandai. Lainlah kalau kita dalam hidup ini menjalin kehidupan memandai-mandai diri. Oh, seakan-akan yang kita rancang gitu, semuanya betul. Aku nak ini, aku ini. Tiba-tiba ada masalah. Ya memanglah susah kita nak mohon pertolongan pada Allah. Seakan-akan Allah memberitahu kita, wahai hambaku, kamu ada masalah. Iya, ya Allah. Macam mana punya masalah? Apa kamu buat begini-begini? Kenapa kamu buat macam itu? Kenapa kamu menjalani kehidupan seperti itu? Aku tak suruh kamu melalui jalan hidup seperti itu. Sekarang kamu ada masalah, yaitu akibatnya. Lainlah kalau jalan hidup yang kamu lalui ini ikut apa yang aku suruh. Bila kamu dah ikut apa yang aku suruh, nanti bila kamu menghadapi masalah, aku akan ikut menyelesaikannya. Kita kena tanamkan begitu. Ya, jamaah sekalian, ini contohnya sangat banyak sekali ini. Takut boleh, tapi bagaimana kita nak mengurus, nak menghadapi, memanage rasa takut itu? Supaya iman kita makin tambah, bukan malah kehilangan keimanan. Bani Israil yang asalnya sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Nabi Musa, tiba-tiba habis setelah diuji dengan kecemasan, dengan ketakutan. Tadi sudah disebutkan di depan tadi, saya katakan tadi, mana'ah sudah tidak ada. Jadi immunity, kekebalan iman itu sudah tidak ada. Tidak ada. Jadi poinnya begini, maksud saya. Bila kita ini ya, dalam menjalani kehidupan, itu yang pentingnya. Daripada alif hingga ya, kita berusaha bersungguh-sungguh sentiasa berada di atas jalan Allah. Apa yang Allah suruh, buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Sekecil-kecilnya. Bagaimana kita merancang masa depan? Ya tanya pada Allah lah. Ya Allah, sebenarnya hidup yang paling ideal, yang paling sempurna, yang paling koridor itu yang macam mana? Oh, yang begini. Kita ikut. Sungguh pun apa yang Allah perintahkan itu mungkin tidak sesuai dengan nafsu kita. Abaikan kehendak nafsu. Jadi bila kita sudah menjalani hidup dalam kerangka Allah, nanti jemaah sekalian, bila kita menghadapi masalah ujian seperti ini yang menjadikan kita cemas, takut, jangan khawatir. Bak kata Nabi Isa, inna ma'iya rabbi. Tuhanku bersama aku. Kenapa aku takut? Sekarang aku ada masalah, bukan salah aku. Aku tak pernah melakukan kesalahan. Aku melalui jalan laut ini Allah yang suruh. Sekarang ada masalah, biar Allah sendiri menyelesaikannya. Akhirnya, betul. Masya Allah. Fa'auhayna ila Musa, ayat selepasnya. Lalu kami wahyukan pada Musa, anid ribbi asokal bahr. Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Dipukul dengan tongkat, fanfalaqo fakana kullu firkin kataudil azim. Lautan terbelah menjadi dua. Dan masing-masing bahagian, sebelah kanan, sebelah kiri, seperti mana gunung yang sangat besar, sangat tinggi. Nabi Musa pun tak terfikir, macam itu rupanya jalan keluar. Macam itu namanya makhraj. Macam itu rupanya cara Allah menyelesaikan masalah hambanya. Nabi Musa pun tak terfikir bagaimana cara Allah nak apalagi kaum yang memang tak percaya Allah. Cara yang Allah tunjukkan langsung di luar kemampuan manusia berfikir. Sebab itu dengan keyakinan yang jitu yang ada pada Nabi Musa kepada Allah bahwa Allah sentiasa bersamanya dan dia sendiri akan menyelesaikannya, ketakutan yang melanda kaumnya tidak menimpa Musa sedikit pun. Musa berjaya diuji dengan takut.
Sementara kaumnya gagal sama sekali. Apa sebabnya? Karena tadi, dia berhadapan dengan musibah, dia mengandalkan, menyandarkan kekuatan dirinya. Sedangkan dia lemah sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Mana mampu kita menghadapi ujian yang dahsyat di dunia jamaah sekalian. Kita ni lemah. Jangan kita fikir terlalu pandai sehingga kita boleh menyelesaikan semua masalah. Jangan fikir kita akan sehat selama-lamanya hanya karena kita punya hospital sendiri. Dan kita mempunyai dokter-dokter pakar sendiri. Jangan fikir, kita lemah. Ya, ini pengajaran yang sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali. Ini satu-satu ya khauf. Baik, sebelum saya teruskan contoh yang berikutnya khauf. Sebab ini penting, yang khauf ini tak nampak, ujian yang tak nampak khauf. Kalau hilang barang itu ujian nampak. Senang kan? Hilang barang, kematian, ya. Kebakaran, rugi dan perniagaan itu. Tapi khauf yang puncanya macam-macam. Jadi macam mana nak menghadapi khauf? Baik. Sebelum saya teruskan jemaah sekalian, saya ingin berikan peluang pada jemaah mungkin ingin bertanyakan sesuatu yang yalah apa ini? Ada yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sila. Mungkin ada yang akan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih? Wan dari Shah Alam. Sila. Saya nak tanya Ustaz, khaufun tu isim masdar kan? Kenapa Allah gunakan isim masdar tak pakai fi'il mudhari' ya? Menunjukkan sentiasa kita takut sampai sekarang. Kenapa Allah tak pakai penggunaan fi'il mudhari'? Ya khafuna. Menunjukkan bahawa kita sentiasa rasa takut. Kenapa khaufun tu isim masdar kan Ustaz? Ya saya. Ya, karena memang semua ujian, kalau tengok sini, mesti pakai isim semuanya. Minal khawfi wal ju' pun isim. Okay. Minal khawfi wal ju'. Naqsimul amwal. Jadi ia berupa isim, berupa benda, isim nama. Apa nama? Kata nama. Kata nama. Bukan ya khauf. Kalau ya khaufun, ya sekalian, kalau ya khaufun, lagi bahaya sekali. Sungguh pasti kami akan uji kamu dengan sentiasa rasa takut, sentiasa lapar, katalah begitu kan. Sentiasa takut, sentiasa lapar, sentiasa hilang barang, sentiasa kematian. Maknanya tak ada lah kita hidup. Tak ada hidup. Jadi, ia mesti berupa benda. Mesti berupa benda. Jadi bukan satu perbuatan, bukan satu peristiwa. Bukan satu peristiwa. Kematian, bukan sentiasa mati. Kekurangan harta benda, bukan sentiasa. Kalau sentiasa berkurang harta benda, mana 2 hari habis harta benda. Kelaparan, bukan sentiasa kelaparan. Mungkin yang dimaksudkan, kenapa tidak katakan gunakan ya khofun, wa yaju'un, begitu mungkin ya. Wah, kalau macam itu maknanya hidup tak ada tenangnya. Kalau sentiasa lapar, maknanya ya matilah. Itu memang sisanya begitu. Ya. Itu yang tepat. Bahkan kalau ya khofun malah salah, malah sangat menakutkan. Sehingga hidup tidak pernah ada rasa aman walaupun sejenak. Dan ujian Allah ini, bahkan dalam hidup, kalau kita fikirkan, hidup ini adalah lebih, rasa takut, sebenarnya sedikit berbanding rasa aman. Rasa aman. Rasa takut itu hanya sekejap berbanding rasa aman. Sebab itulah, rasa takut sebenarnya hanya teguran kepada orang yang selama ini merasa aman berpanjangan. Bila orang rasa aman, diberi ketenangan, dan dia fikir hidup ini hanya tenang, ya Allah tegurlah. Supaya dia tahu bahwa rupa-rupanya ketika dia tentram, itu anugerah Allah. Buktinya,
Ketika Allah ambil dengan rasa takut, baru dia sedar bahwa segala-galanya adalah anugerah daripada Allah. Satu. Keduanya, tengok ya, dalam ayat itu Allah gunakan bisyai'in. Bisyai'in. Bisyai' itu menunjukkan sedikit. Sedikit saya rasa takut. Itu saya katakan tadi. Dalam kehidupan, kalau orang hidup katakanlah 70 tahun, sebenarnya rasa aman, rasa tentram itu jauh lebih lama, lebih banyak daripada rasa takutnya. Karena takut itu hanya sedikit. Karena itu hanya ujian. Ujian tak itu sedikit. Sedikit rasa lapar. Dalam hidup kita lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Dalam hidup kita lebih banyak punya harta lebih daripada kurangnya. Dalam hidup sebenarnya, ya contohlah. Saya ingatlah kadar kelahiran di dunia ini, ya pasti lebih tinggi daripada kadar kematian. Anda bayangkan kalau kadar kematian lebih tinggi daripada kelahiran daripada awal lagi. Ya mungkin manusia akan pupus. Itu sebenarnya syai' itu kan makna sikit. Karena memang tujuannya bukan untuk menyusahkan. Tujuan ujian bukan untuk menyusahkan. Tujuan ujian hanya untuk ikhtibar. Menguji. Untuk memberikan manusia ini mana'ah tadi. Mana'ah tadi. Wallahu a'lam. Oke dah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Enggak, yang bertanya tadi boleh? Enggak, yang bertanya awal, okey. Ada yang bertanya tadi? Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, silakan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana ni? Okey, dari Subang Jaya. Nama saya Yaakob. Okey, sila. Okey, sila Subang. Okey, nak tanya sikit. Kan ada kalau ada orang yang kena musibah, ujian ya. Dan kita beritahu kat dia, bila kita kena ujian ni datang daripada Allah, kita harus banyak sabar. Tapi kadang-kadang dia jawab macam ni, kau cakap boleh lah, kau tak rasa macam saya rasa ujian berat ni. Macam mana kita nak balas balik tu Ustaz? Macam mana kita nak nasihat dia tu? Dia kata, kau cakap boleh lah, saya kena ujian ni memang berat, kau tak rasa ujian ni. Jadi kita kata ujian ni datang dari Allah, banyak sabar. Macam mana tu? Okey, terima kasih kepada yang bertanya Wajib Haji. Begini ya, oleh sebab itu dari awal-awal tadi saya katakan, memanglah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan masalah kebenaran, saling mengingatkan masalah kesabaran. Jadi seperti mana bila ada orang diuji, kita kata sabarlah. Itu memang perintah agama lah. Tapi sebelum kita melaksanakan perintah watawasau bis sabr, tadi di awal telah saya nyatakan, setiap orang mukmin bermula daripada umur balik lah. Sebab daripada belum balik kan belum ada taklif ya. Bermula pada umur balik tadi di mukadimah saya katakan, wajib hendaklah berusaha meyakinkan diri kita bahawa bermula hari ini, yakni hari aku mula balik, pasti akan berlaku ujian pada diri saya. Yakinkan itu. Masanya tak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin dan seterusnya. Pasti. Bila kita sudah yakinkan diri kita akan dipasti bila-bila masa, maka kewajipan kita mempersiapkan diri. Masa kita sehat, apa persiapan jiwa kita untuk menghadapi bila kita sakit? Masa kita senang, apa persiapan kita untuk menghadapi masa susah? Masa kita kaya, apa yang persiapan kita siapkan untuk menghadapi kita miskin? Masa hidup, apa yang ini semuanya hendaklah sudah ada bekalan. Itu nanti bila berlaku musibah, insya Allah sabar itu menjadi mudah. Lebih-lebih lagi ada kawan mengingatkannya, gitulah. Tapi kalau kita sendiri tidak ada persiapan menghadapinya, karena kita fikir hidup ini sentiasa senang sebenarnya kita harapkan, ya memang sabar tidak mudah. Sebab itu, dahlah sabar tidak mudah, tiba-tiba kemudian ada orang bagi sabarlah ini ujian, lagilah mesti menolak. Seperti mana tadi katakan, memanglah awak boleh cakap senang, sayang rasa.
Itu wajar pasti akan kata begitu karena dia sendiri tidak ada persiapan. Bagi orang sudah ada persiapan menghadapinya, bila nanti ada ujian mungkin terasa berat, Tapi dengan sebab adanya kawan mengingatkan, sabarlah ini ujian berat. Akhirnya sedar, oh iya dia Allah. Jadi mudah. Jadi memang tidak ada upaya untuk kita meyakinkan orang pada saat itu. Saya itu sebaik-baiknya tawasau bil haq itu, ya, tawasau itu kita lakukan oleh kita selepas semua kita ini sudah punya persiapan, persediaan untuk menghadapi apa saja jenis ujian, gitulah. Ibarat kita nak membetulkan orang salah, orang sholat kemudian salah. Ya, tidak tahu kesalahannya, ya tidak mungkinlah kita menyalahkan saat itu dan kita memang tidak mungkinlah. Jadi mesti kita betulkan sebelum ia sholat, memakan masa pembelajaran. Memang tidak mudah itu. Walaupun sebenarnya gini ya, jamaah sekalian, Allah tidak pernah menguji hambanya melebihi daripada kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Itu hendaklah kita yakini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi bebanan kepada seseorang melebihi daripada kemampuan yang ada. Tidak mungkin ada musibah yang berat sehingga hamba itu tak larat menghadapinya. Tidak mungkin itu. Jika orang fikir musibah yang menimpanya terlalu berat sehingga dia tak larat nak menghadapinya, itu sebetulnya hanya salah faham tentang musibah. Saya tunjukkan ayatnya. Hakikatnya musibah itu pasti di bawah kemampuan kita. Bukan di atas kemampuan kita. Kita masih punya kemampuan. Apa rahasianya? Mari saya tunjukkan ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun. Surah 64 ya. Surat 64 ayat 11. Sudah jumpa semuanya ya. Jadi pengajian kita ini jamaah saya tolong sebelahnya ada Quran ya, disenang gitu. Sebab kita akan mujuk senang. Boleh melihat sendiri. At-Taghabun 64 ayat 11. Tengok firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dengar ya. Ma asaba, tidak menimpa musibah min musibatin, satu musibah pun. Tidak ada satu musibah pun, walaupun kecil, ringan, illa biiznillah, melainkan ia berlaku dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jadi bukan kebetulan, bukan tidak ada yang melakukannya, yang menghendaki ia berlaku adalah Allah. Walaupun musibah yang menimpa itu kecil, apapun bentuk musibahnya, kecil ke besar ke ringan ke berat ke, itu pertama, yakin itu Allah yang. Kemudian dalam ayat-ayat Allah menyatakannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi bebanan kepada hambanya melebihi daripada kemampuan. Artinya sebelum Allah bagi apa-apa bebanan, contohnya suruh bersabarlah, Allah suruh kita sabar. Karena Allah suruh kita sabar, mesti kita diberi kemampuan untuk bersabar bila berlaku musibah. Tidak mungkin dibagi musibah yang besar dan kita tidak punya kemampuan bersabar yang cukup. Tidak mungkin. Sebab itu Allah berfirman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu kata kunci dia, underline. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan sesiapa saja yang beriman kepada Allah, beriman pada Allah, yahdi qalbahu, pasti Allah akan memberi petunjuk, memberi bimbingan,
memberikan arah jalan qalbahu kepada hatinya. Ini yang saya katakan tadi sebagaimana tadi. Orang pasti punya kemampuan yang lebih daripada cukup untuk menghadapi apa sejenis musibah. Karena musibah ini kaitannya dengan sabar, Allah beri manusia ini potensial untuk bersabar. Iya. Yang sangat besar terhadap musibah apa sekalipun. Syaratnya potensial sabarnya Allah tanamkan dalam hati manusia itu disertai, dilandaskan pada iman kepada Allah. Yu'min billah. Nabi Musa, tadi saya contohkan, begitu kuat sekali, begitu tenang sekali menghadapi suasana yang sangat cemas, kan karena iman kepada Allah. Sebab itu dia kata, tak mungkin. Tak mungkin kita akan dapat ditangkap oleh Fir'aun. Allah bersama kita. Lagi pula kita terjebak dalam suasana seperti ini, sehingga menjadikan kita cemas ini, karena ikut perintah Allah. Itu rentetan dia. Jadi memang tidak boleh datang dengan tiba-tiba. Kemampuan bersabar ini tidak mungkin datang dengan tiba-tiba. Tidak mungkin. Saya ulangi sekali. Kemampuan seorang untuk bersabar terhadap musibah tidak mungkin datang dengan tiba-tiba ketika musibah berlaku. Tidak mungkin sama sekali. Sebaliknya kemampuan orang itu bersabar, yakni telah disediakan lama sebelum berlakunya musibah. Saya nak bagi satu contoh. Kemampuan seorang pelajar menjawab soalan peperiksaan SPM, tidak mungkin kemampuan menjawab itu datang tiba-tiba ketika ia berhadapan, sudah berada di bilik peperiksaan, berhadapan dengan soalan peperiksaan. Tidak mungkin. Tapi kemampuan untuk menjawab apa saja pertanyaan, itu sudah disediakan oleh pelajar tadi jauh hari. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hari-hari belajar. Sehingga nanti tak apa. Kalau nanti saya ditanya ini jawabannya. Kalau nanti dia sini, ini jawabannya. Kan begitu kan? Saya itu bila dah masuk bilik peperiksaan, menghadapi soalan peperiksaan yang sangat susah sekalipun mungkin bagi orang lain, dia tenang karena sudah lama mempersiapkan diri. Tapi bagi orang yang tidak ada persiapan sebelumnya, begitu masuk bilik peperiksaan baru nak cari jawaban, kenapa? Ya mesti gagal lah. Mungkin dia kata, kamu tak tahu, ini aku rasa memang berat lah. Ya, dia tak ada persiapan. Kalau nak menghadapi ujian peperiksaan itu pun perlu ada persiapan yang lama sebelumnya. Sehingga dia yakin apa saja nanti pertanyaan, soalan peperiksaan, kaitan dengan subjek ini, saya tahu jawapannya ini. Kalau tanya ini, saya tahu jawapannya ini. Sehingga berhadapan dengan soalan peperiksaan itu hanya tenang, senyum sajalah. Mampu menjawab soalnya. Nah, demikian juga ayat ini. Allah sudah bagi kita potensial bersabar. Ya, setiap manusia ada tuh potensial bersabar tuh. Sangat kuat. Kalau kita dapat menjananya. Kalau kita dapat menjana potensial sabar itu sangat kuat. Saya gunakan istilah, kalau kita mampu mendaya gunakannya. Apa alat untuk menjana kemampuan diri, potensial sabar tadi? Iman kepada Allah tadi. Dari awal-awal lagi diikuti perintah Allah. Bak kata Musa tadi lah. Kaumnya sudah hilang kepercayaan pada Allah. Karena dia fikir menghadapi hidup cukup dengan kekuatan diri, kepandaian akal. Ya tak cukup lah. Tidak mungkin manusia menghadapi kehidupan ini hanya mengandalkan kepada kekuatan, kepintaran, perancangan. Tidak mungkin. Kita lemah. Kita 100% perlukan Allah. Jadi keimanan tidak boleh goyah. Tidak boleh goyah. Insya Allah waktu itu sabar. Tapi kalau tidak ada persiapan sebelumnya, ya pasti kita akan selalu mendengar seperti mana yang Tuan Haji tanyakan tadi lah. Macam mana kita suruh sabar, dia kata, awak tak tahulah. Ini contohnya begini ya. Dahulu pernah ada seorang sahabat ditinggal mati oleh ahli keluarganya, jemaah sekalian. Nabi pun pergi takziah. Ikut apa namanya? Ya pada orang inilah.
memberikan nasihat, memberikan nasihat supaya ia bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati, dia tak sabar, dia menangis, dia ini. Jadi Nabi pun beri nasihat kepada orang itu, Ittaqillah wasbiri. Bersabarlah kamu kepada Allah, ya, dan bersabarlah. Bersabarlah. Lengkapnya begini ya, hadis itu riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis dalam Bukhari Muslim daripada Anas bin Malik ceritanya. Maran Nabi SAW bimra'atin tabki inda qabri. Nabi berjalan, kemudian menjumpai ada seorang perempuan yang sedang berada di atas tanah perkuburan sambil dia menangis. Dia di tanah kubur menangis. Jadi mungkin menangisi ya ditinggal mati oleh orang yang disayanginya lah, mungkin itu anaknya kapan. Jadi Nabi lalu mendapati itu, lalu Nabi mendekatilah pada orang ini. Ya mungkin belum lama orang ini kematian, tinggal mati. Nabi bersabda, Ittaqillah wasbiri. Wahai puan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Apa kata perempuan tadi? Qalat ilaika anni, ilaika anni. Jauh kamu dapat, tinggalkan aku seorang. Kata Tuan Haji tadi, macam tadi kalau bahasa sekarang, awak bolehlah cakap. Awak bolehlah suruh kita sabar. Awak tak merasa, saya yang merasa, mana boleh sabar. Orang perempuan tadi kata, aku pergi. Aku tak nak dengar nasihat kamu. Ilaika ani, jauhkan dirimu daripada aku. Aku tidak mau dengar nasihat kamu. Kalau bahasa kita, senang kamu cakap, suruh aku sabar. Aku yang mengalaminya. Kamu tahu kalau aku boleh mengalami seperti aku yang alami. Apalagi fa innaka lam tusab bi musibati. Sama dengan tadi yang dikatakan. Karena kamu tidak ditimpa musibah sebagai musibah yang menimpa aku. Bolehlah kamu cakap sabar. Kata perempuan tadi kepada Rasulullah. Perempuan ini walam ta'rifhu. Tidak kenal itu Rasulullah. Masya Allah. Dia tak kenal yang bagi nasihati Rasulullah. Sebab itu dia jawab macam tu. Kau pergilah jauh-jauh. Kau tidak tertimpa musibah. Sebenarnya musibah aku. Kau bolehlah cakap aku sabar. Faqilalah. Selepas Nabi pergi, ada orang mendekati perempuan tadi. Dan memberitahu kepadanya. Innahun Nabi SAW. Puan, orang yang bagi nasihat pada puan tadi, dan puan marah-marah, bahkan puan menghalau dia, itulah Rasulullah. Itu Rasulullah. Rupa-rupanya perempuan tadi tak pernah jumpa Nabi dan tak kenal Nabi. Setelah diberitahu, itu Rasulullah. Menyesal si wanita tadi. Ketakutan dia. Dia orang Muslim. Dia takut. Fa'atat baban Nabi SAW falam tajid indahu bawabin. Cepat-cepatlah di tengah tempat itu dicarinya Rasulullah. Cari Rasulullah di Masjid Nabawi, cari sana tak jumpa, cari situ tak jumpa, cari lama mencari Nabi, falam tajid indah. Tak jumpa. Tanya tukang itu tak tahu. Faqala lam a'rifuka. Setelah puas mencari dan berjaya jumpa Rasul, perempuan tadi kata, ya Rasulullah, lam a'rifka. Ya Rasulullah, minta maaf. Tempoh hari aku tak kenal engkau ya Rasul. Ketika engkau suruh nasihat, aku sabar. Aku tak kenal engkau sebab aku marah. Pak ini asbir. Sekarang aku sabar ya Rasul. Aku sabar ya Rasul. Karena engkau nasihat aku sabar. Tempoh hari aku tak mengenali siapa engkau. Sekarang aku sabar. Apa jawab Nabi? Qala innamas sabru indas sadamatil ula. Innamas sabru inda sadmatil ula. Ada yang baca begitu. Puan, hanya saja kesabaran itu adalah semasa pukulan atau hentakan kali pertama. Maknanya ketika berlaku musibah, itulah masa untuk kita sabar. Bukan kemudian.
Bila musibah sudah berlalu baru sabar, itu tidak ada artinya, kata Nabi. Sabar itu diperlukan, diwajibkan oleh Allah ketika berlaku musibah, bukan selepas musibah. Hari ini musibah, hari inilah sabar. Bulan ini musibah, bulan inilah. Bukan selepas berlalu 1, 2, 3 minggu, 3 bulan, kurang fikir-fikir. Yalah, selepas saya fikir betul-betul lah. Saya tanya kawan, saya renung, saya dapat nasihat sana sini. Ini setelah 6 bulan tuh. Ya, akhirnya ya Allah, selepas hamba-Mu merenung panjang, berfikir, dapat nasihat daripada banyak orang, hamba-Mu mengambil keputusan, ya Allah, bersabar. Tapi selepas 6 bulan, sabar seperti ini tidak ada artinya. Pertanyaannya, masalahnya, kenapa perempuan tadi begitu mudah? Ya Allah, ya Rasul, aku sabar ya Rasul. Sehingga hilang kesedihan. Ya, karena sebelumnya dia sebetulnya sudah ada persiapan untuk menghadapi ujian. Hanya semasa ditimpakan ujian, ya dia kurang kuat. Tapi persiapan sudah ada. So itu ketika diingatkan oleh Nabi, dan karena itu Nabi, ya saya boleh sabar. Walaupun asalnya dia protes. Tapi bagi orang yang tidak ada persediaan sabar menghadapi ujian, dan bila berlaku ujian kita suruh bersabar, ya pasti melenting lah. Pasti melenting. So faham ya? Mungkin boleh difahami, Tuan Haji? Oh, cukup jelas Ustaz. Cukup jelas. Masya Allah. Jadi gitu saja, nampaknya setakat ini saja. Dan hari ini saya hanya sempat menyampaikan satu contoh ujian, khauf. Walaupun sekalian mukadimahnya tadi saya perjelaskan agak panjang, karena bagi saya sangat penting itu untuk kita pahami. Ya. Mudah-mudahanlah ia memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama, insyaAllah kita jumpa pada masa-masa hadapan dan kita akan sambung tajuk ini. Bagi saya sangat penting karena ini adalah ayat di antara ayat terpenting dalam bab ini. Hidup adalah ujian. Ad-dunya darul bala wal fana. Dunia adalah negeri ujian dan kebinasaan. Wal akhirah darul baqa, darul jasa wal baqa. Akhirat adalah negeri kekal, negeri pembalasan dan kekal. Itu sebenarnya tajuknya. Dan ayat ini memang sangat sesuai berkaitan dengan tajuk yang kita tadi. Sebab itu saya coba nanti akan teruskan insya-Allah. Yang benar pada Allah SWT, yang silap kelemahan di sini, mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.